jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ya, kalau bapaknya, anaknya, cucunya, canggahnya, batu apa? Canggah. Weh, anak buyut lah gitu lah. Kalau semua menjadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, besok kumpulkan oleh Allah di surga semua. Walaupun mungkin selama hidupnya di dunia, cucunya belum pernah lihat mbahnya. Mbahnya belum pernah lihat cucunya. Karena ketika mbahnya mati, cucunya belum lahir. Tapi mbahnya orang yang beriman, anaknya, cucunya juga beriman, masuk surga semua, kumpul di sana dipertemukan oleh Allah. Adapun perbedaan-perbedaan paham tadi ya, Bapak ya. Kalau sama-sama ngaji ada perbedaan paham, tidak hanya sama-sama ngaji, ya, ada jalan keluar. Ojo nek aku ngene aja. Namanya berselisih paham, kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in apa? Farudduhu ilallah wa rasul. Kalau memang terjadi perbedaan pemahaman, kembali pada Allah dan Rasul. Ya, tadi istrinya harapkan haji jalannya uraman. Nah, kok ngerti deh jalannya uraman? Atau mungkin karena nunggu suwe. Ya aku urip nek ora urip. Nah, ya. Yang kedua, suaminya ya walaupun saya sudah daftar haji juga umroh. Sekarang kembali. Rukun Islam itu yang wajib haji apa umroh? Haji kan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi yang haji itu wajib. Nah kalau orang-orang ibadah haji pasti melakukan ibadah umroh. Tapi kalau sudah umroh belum tentu haji. Maka sekalipun sudah umroh, hajinya tidak hilang kewajibannya. Masih wajib haji. Ya, masih wajib haji. Nah maka itulah mungkin bapaknya tadi dah daftar haji aja. Lah perkara nanti ngenteni lama, wis kebacut daftar haji, waktunya mangkat mati. Ya, dapat ganjaran enggak dia? Dapat. Niatnya sudah haji yang wis daftar wis bayar barang. Nah, niatnya haji. Untuk ganjaran itu. Apa ganjaran haji? Wong belum haji itu kok. Tapi niatnya sudah haji. Ya tak? Ada peristiwa, mungkin Bapak masih ingat juga ya. Ada orang membunuh 100 orang. Ketika baru membunuh 99 orang, bingung dia. Dosaku sepiro. Walaupun fitrah manusia itu kan ya ada. Walaupun urung Islam, ya kadang-kala ada kepercayaan terbentik. Saya sudah membunuh lah. Akhirnya ketemu orang. Cerita. Saya sudah membunuh 100 orang. 99 orang. Tapi hati saya tidak tenang. Bagaimana supaya saya tenang? Apa taubat saya bisa diterima? Ya, kebetulan orang yang pertama ketemu tadi mengatakan, wah lawang mati bunuh 1 orang aja dosa besar. Apalagi 99 orang. Wah sudah diapura kowe. Orang yang ditanya dibuabat sisan mati. Tegasnya wong sisan-sisan gitu loh. Sisan-sisan. Nah, aku ya padha ra diapura pateni genep 100. Apa dia sudah tenang? Tidak. Masih bingung. Akhirnya ketemu orang alim, paham tentang agama, tanya. Bagaimana? Saya sudah membunuh 100 orang. Apa bisa taubat saya diterima? Nah, nanti bisa. Ya.
Wala tayasu marrahilah. Jangan putus asa dari Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosamu dengan catatan kalau kamu bertobat betul. Maka oleh orang alim tadi suruh kamu pindah dari tempatmu itu ke tempat sana, masuk satu dusun sana. Kamu bertobat di sana, ketemu orang-orang baik di sana. Nah kamu hidupnya di lembah hitam, ya, penghuninya setan-setan semua. Bagaimana kamu bisa jadi baik? Kamu pindah di satu tempat. Maka Nabi kita juga mengatakan al-jar qoblad dar. Memilih lingkungan itu lebih diutamakan daripada memilih tempat tinggal. Sana saya punya tempat tinggal baik, tapi lingkungannya sangat jelek, ya, di lembah hitam. Maka aku pindah. Kamu pindah sana, mohon ampun pada Allah, ngaji agama di sana, tanya sana banyak ulama yang bisa menjelaskan itu. Nah, akhirnya dia ikhlas berangkat untuk pindah suatu tempat yang ditunjukkan tadi. Di tengah jalan mati dia. Mati, belum sampai di tempat mati. Ya. Nah, sampai diterangkan dalam riwayat itu malaikat pencatat kebaikan dan mencatat kejelekan bertengkar itu. Bertengkar. Apa ya neng malaikat bertengkar ya. Nah, itu maksudnya menggambarkan supaya mudah dipaham. Nah, akhirnya dua malaikat itu masing-masing beralasan, ya. Coba sekarang diukur jarak dia dari rumah ke tempat yang mati dan jarak dari tempat mati tadi ke tempat yang dituju jauh mana? Nah, setelah diukur ternyata lebih dekat ke tempat mati tadi daripada pulang ke rumah. Maka ini berarti orang ini sudah berbuat kebaikan, dicatat suatu kebaikan. Ya. Nah, maksudnya kok iso diukur bagaimana? Ketakwaan, keimanannya. Dia pergi itu betul-betul mau tobat, ya, memperbaiki diri, apa perginya putus asa atau karena sebab lain. Nah, maka ternyata perginya memang bertobat betul, mau memperbaiki diri, dah perjalanan. Akhirnya matinya adalah memperbaiki diri, mati di jalan Allah. Nah, termasuk Islam. Ya, maka kalau haji tadi ya begitu, kalau udah haji, wis daftar, wis semua persyaratan dilengkapi, kari mangkat, mati. Sudah dapat pahala. Karena sudah berniat untuk ibadah haji. Dan sudah persyaratan dilengkapi semua, kan tinggal berangkat. Nah, tinggal berangkat mati. Ya, andai kata tidak dipateni Allah, saya berangkat. Mati kan bukan kehendak saya, mati kehendak Allah itu. Nah itu terserah pada Allah. Maka kita kalau dari perbedaan pemahaman itu kita ngaji bareng, ya. Kalau memang duitnya cumpen, ya, nek nggo daftar umroh, mbok sisan haji wae, walaupun ngenteni itu, ya. Karena rukun Islam itu yang wajib itu haji, umroh itu tidak wajib, ya. Tapi kalau haji itu wajib dan otomatis kalau orang ibadah haji umrohnya mesti katut. Ya, haji mesti umroh. Nek umroh urung mesti haji. Sekalipun sudah umroh, kewajiban haji belum gugur. Masih wajib haji itu. Kalau mampu, ya toh? Kalau memang tidak mampu, ya memang tidak mampu kan tidak wajib. Kalau sudah ibadah umroh, ya, aja terus rumah wis rampung rukun Islam, ndak. Kamu baru umroh belum haji. Ada kesempatan memang kamu mampu harus ibadah haji. Tidak haji dosa. Karena itu rukun. Kalau memenuhi syarat ada kemampuan kok tidak ibadah haji, dosa itu. Ya. Orang yang mampu tidak mau haji, ya, seperti orang matinya nanti seperti matinya Yahudi dan Nasrani gitu. Nah, kewajiban. Maka itu beda pemahaman begitu, aja nek aku ngene, nek aja nek aku nek nurut Nabi piye, nek nurut Allah piye, kalau saya. Gitu ya. Jadi kalau beda pemahaman itu, nah kalau ini tadi betul. Ada kan? Yang penting kita di dalam mengamalkan ibadah jangan tanpa dasar. Ya. Nabi Aisyah mengatakan ketika ditanya oleh sahabat bagaimana sholatnya Nabi, sholat malam, Aisyah menjelaskan. Nabi sholat 4 rakaat. Nabi sholat
4 rakaat, jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Tapi di sisi lain, ketika Nabi ditanya tentang bagaimana pelaksanaan sholat malam, Nabi mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Lah, mestinya 2 ini digabungkan. Jadi kadang-kadang kan tidak bisa akan memahami satu hadis ya, mesti digabungkan. Oh, berarti kalau Aisyah tadi menjelaskan Nabi sholat 4 rakaat, 4 rakaat kalau dikembalikan kepada dikaitkan dengan pelaksanaan Nabi sholat malam itu bagaimana? Nabi jawabnya sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti Nabi sholat 2 rakaat salam. Sholat lagi 2 rakaat salam. Setelah 4 rakaat Nabi istirahat panjang. Lama istirahatnya. Ya dah? Nah, terus baru setelah lama ya, sholat lagi 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Istirahat lagi panjang. Lama istirahatnya. Baru Nabi berdiri salat witir 3 rakaat. Mau digabungkan begitu. Tapi kalau tetap memahami, oh ini Aisyah jelasnya Nabi sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat. Jangan ditanya panjangnya dan baiknya kok ya. Nah, kalau ini terus berdiri sendiri-sendiri, nah, bagaimana? Nabi mau cari papat. Setelah ditanya bagaimana sholat Nabi, sholat malam itu bagaimana, Nabi menjelaskan sholat malam itu 2-2. Kalau berdiri sendiri-sendiri ya tidak bisa gaduh itu. Namun demikian kalau tetap ada yang berpegang sholatnya 4-4 itu tidak pendapat silahkan. Yang penting ada dasarnya, ada dalil. Yang satu tetap pegang pendapat 4-4. Yang satu dikaitkan dengan pertanyaan pada Nabi sholat malam itu 2-2. Oh berarti 4-nya betul. Tapi pelaksanaannya 2 salam terus istirahat panjang. Adapun yang memahami tetap 4 silahkan. Artinya pelaksanaanmu itu melakukan ibadah itu ada dasarnya. Dasarnya hadis Aisyah tadi. Nah, hanya tidak dikatakan apa karena memang ini belum tahu. Ya, belum tahu ada dasar hadis yang menerangkan 2-2 ini. Atau bagaimana? Nah gitu. Nah, kalau kita tahu dari 2-2-nya tahu ya kita gabungkan itu tadi. Nah, asal tidak sakar PDW ya, ada dalil itu nanti Allah yang akan menentukan. Gitu loh ya. Beda pemahaman itu wajar. Tapi kalau sesama umat Islam itu masih ya, beda pemahaman itu bagaimana? Faruddu ila Allah wa Rasul, kembali pada Allah dan Rasul. Enggak, pasti ketemu kalau pada Allah dan Rasul mesti ketemu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, umat Islam sampai sekarang kan banyak perbedaan-perbedaan paham, pendapat. Masalah tahlil apalagi zaman saya kecil nanti saiki. Ya. Tahlil malah ada isu MTA itu melarang orang tahlil. Sopo sing justru tahlil itu sangat dianjurkan. Ya. Dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan tahlil ini. Malah orang membaca la ilaha illallah mati aja masuk surga. Jadi tahlil itu sangat dianjurkan. Di samping itu Allah juga merintah fadkurullah dzikran katsira. Zikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Termasuk la ilaha illallah itu zikir kan. Nah, hanya perbedaannya apa? Perbedaannya yang satu mentahlilkan orang itu kalau sudah apa? Mati. Nah, kalau di sini di MTA diajarkan mentahlilkan orang itu ketika akan mati. Seperti Nabi tadi mentahlilkan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib sakaratul maut suruh baca. Ya paman, bacalah la ilaha illallah. Terus didesak oleh Nabi, la ilaha illallah, ditunggu. Ya. Nah, setelah Nabi mengucap la ilaha illallah, Abu Jahal bisiki pada Abu Thalib tadi, hei Abu Thalib, apa kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Ditunggu. Nah, setelah ucapan terakhir, Abu Thalib ngomong, ya, Abu Thalib ngomong, saya tetap mengikuti agama Abdul Muthalib dan tidak mau membaca la ilaha illallah sampai mati. Nah, udah,
Maka mati Nabi mau mendoakan ditegur oleh Allah, tidak boleh mendoakan. Sekalipun untuk kerabat dekatmu tidak boleh didoakan. Kamu kuat gelo, pamanmu tidak masuk Islam. Allah luruskan juga, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ma yasha. Hai Abu Thalib, kamu tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun yang orang yang kamu cintai, ya. Yang bisa memberi petunjuk itu Allah bagi siapa yang mau diberi petunjuk. Walaupun Allah mengendalikan dia tidak mau diberi petunjuk, ya tidak dapat. Nah itulah pemahaman berbeda. Nah, sekarang kalau yang harus tetap tahlil kalau sudah mati silahkan. Rasa diganggu, rasa dilarang, tidak usah dimohon. Yang kami tahlil nek wong arep mati ditahlilkan, berjalan sendiri-sendiri. Lana amaluna walakum amalu. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Kalau kami mengajarkan tahlil itu untuk orang yang akan mati, dasarnya itu Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. La ilaha illallah itu tahlil. Nabi memerintahkan tahlilkanlah orang yang akan mati di antara kamu. Nek arep mati wacana tahlil. Sebab ada harapan. Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir ucapannya dia baca la ilaha illallah terus mati masuk surga. Maka harapannya akan mati dibacakan tahlil itu bisa biar nanti bisa mengucap la ilaha illallah seperti Abu Thalib tadi akan mati oleh Nabi dituntun baca la ilaha illallah tapi sampai mati tetap tidak mau. Bukannya tidak bisa, tidak mau. Ya sudah, kan tidak mau sudah. Padahal pamannya itu dan Nabi, keponakannya itu Nabi. Nuntunnya aja tidak mau, tidak bisa, tidak mau menerima Abu Thalib. Nah, kalau sudah mati dibacakan tahlil, suruh apa dia? Di samping itu, memang kami belum mendapatkan dalil tentang itu. Ya, lah yang satu dalil kalau orang akan mati kon tahlilkan itu dalilnya itu tadi dan prakteknya Abu Thalib ditahlilkan oleh Nabi. Tapi tidak atau belum menemukan tahlil untuk orang yang sudah mati. Walaupun begitu tidak menyalahkan bagi mereka yang yakin itu silahkan. Ya, silahkan tahlil. Nek bener ya, kalau ternyata keliru ya resikonya tanggungan dewi. Ya. Nah, kita juga begitu. Kalau memang apa yang saya lakukan sebelum mati atau akan mati ditahlilkan salah, ya. Kalau mbak dosa ya biar ditanggung sendiri, kalau dapat pahala ya sendiri karena man amila sholihan fali nafsihi wa man asa faleha. Siapa beramal soleh itu ya untuk dirinya sendiri, berbuat jelek ya untuk dirinya sendiri. Kenapa kita harus harus marah-marah, harus ngotot? Kamu harus seperti saya, wong ngaku nek salah sing nanggung bukan kamu. Yang nanggung saya sendiri. Kalau saya baik, yang beri pahala juga bukan kamu. Yang beri pahala Allah. Demikian juga kamu. Kalau kamu salah, yang mikul kamu. Wala taziru waziratun wizra ukhras. Orang lain tidak bisa mengikuti, memikul tanggung jawab dosamu, nggak bisa. Walaupun anakmu, cucumu, istrimu, suamimu, tidak bisa ikut memikul dosamu, nggak bisa. Kalau itu mendapat kebaikan, orang lain juga tidak dapat kebaikan dari kamu. Diambil sendiri. Kenapa kita harus ribut dengan amalan orang lain? Kenapa orang lain harus ribut dengan amalan kita? Malah ada kan di daerah yang sedang di demo itu. Alasannya apa? MTA jangan sampai berkembang di sini. Setelah ditanya kenapa? MTA ini orang gelem tahlilan nek wong mati. Ora gelem tahlilan nek wong mati. Iya nek wong mati ora tahlil. Nek wong arep sakaratul maut nek dikandani tahlil. Tahlil ke. Itu beda paham enggak masalah. Lah yang benar sing di Allah alam suwab. Nanti Allah yang akan mengadili siapa yang benar. Kalau semua ternyata benar ya semua masuk surga semua. Itu kan? Itu urusan Allah itu nanti. Penilaian amal ini masuk surga atau masuk neraka yang menentukan Allah nanti. Dan Allah enggak bisa disuap. Udah. Elek ya kandak kelek, apik kandak apik walaupun wong sing layat ribuan menyaksikan, "Sederek niku tiyang sae napa pawon?" Kabeh jawab sae.
Nah, wes keluarganya seneng disaksikan orang baik semua berarti dulurku masuk surga. Ya, silahkan kamu begitu. Kalau saya tidak yakin pernyataan orang kandak itu apa itu belum tentu karena Allah tidak terpengaruh. Walaupun semua manusia mengatakan itu orang baik, Allah tidak terpengaruh. Ya, catatannya Allah jelek, walaupun kamu mengatakan baik ya tetap jelek. Sebaliknya kalau Allah mengatakan ini baik, walaupun semua mengatakan orang jelek, tidak umum, tidak bermasyarakat, tapi Allah mencatat baik-baik. Ya, maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah dah lillah. Kalau lillah itu tidak peduli mendengar penilaian manusia. Kamu menilai baik ya silahkan, menilai jelek silahkan. Tapi saya beramal itu mengharap mendapat penilaian dari Allah.